Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qail innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak jamaah Jumat semuanya untuk mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat pertama tahun 1445 Hijriah. Semoga hari ini ke depan menjadi hari-hari yang penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekitar 1444 tahun yang lalu terjadi peristiwa besar dalam sejarah yang menjadi titik balik kejayaan Islam untuk tahun-tahun berikutnya, yakni hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari Makkah ke kota Yathrib yang sekarang dikenal dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah, tepatnya tanggal 13 September tahun 622 Masehi. Sebenarnya hijrah ke Madinah ini bukan hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama terjadi pada tahun ke-5 kenabian, yakni 5 tahun setelah Nabi diangkat sebagai Nabi, yaitu hijrah ke Habasyah atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Hal ini dilakukan karena adanya tekanan yang luar biasa dari pihak kaum musyrikin Mekah. Hijrah kedua terjadi pada tahun ke-7 kenabian, juga ke tempat yang sama yaitu Habasyah, karena adanya tekanan juga, kemudian kembali ke Mekah lagi. Hijrah yang ketiga terjadi pada tahun ke-10 kenabian, yakni setelah istri Nabi SAW tercinta yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat. Kemudian sebulan setelah itu pamannya yaitu Abu Thalib juga meninggal dunia. Setelah itu tekanan kaum Quraisy semakin menjadi-jadi sehingga Nabi SAW melakukan hijrah lagi ke Taif untuk mencari dukungan dari kabilah Thaqif bersama Zaid bin Harithah. Meski akhirnya bukannya dukungan yang diperolehnya, tetapi cercaan dan pengusiran. Meski demikian, Rasulullah SAW tetap mengajak kepada kebaikan, yakni jalan kehidupan yang benar. Ini menunjukkan cinta kasih Rasulullah SAW kepada umatnya. Meski beliau disakiti dengan cercaan dan cacian, tetap saja tidak membalas. Ketika malaikat gunung meminta izin untuk mengangkat gunung dan menimpakannya kepada orang-orang yang mengusirnya, maka Rasulullah SAW melarangnya, bahkan mendoakan kebaikan kepada mereka yang mengusir. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ada yang berpikiran, bukankah bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala itu sangat mudah untuk memenangkan perjuangan Rasulullah SAW ketika itu dengan segera. Kenyataannya Rasulullah SAW tetap harus berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh sebelum pertolongan diberikan kepadanya. Peristiwa hijrah ini memberi pelajaran sesungguhnya kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus berjuang, melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi sesama, dan melakukan sesuatu yang dapat mencegah hal-hal yang merugikan sesama, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat terutama. Maka kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, misalnya buatlah pengajian Al-Quran di rumah atau di mana saja. Kalau kita punya pengetahuan tentang keislaman yang cukup, buka lembaga pendidikan, apakah itu pesantren, madrasah atau sekolah. Kalau tidak punya kemampuan itu, ya kemampuan apa yang kita miliki? Menjadi juru parkir, menjadi keamanan masjid, atau menjadi apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat. Semua itu bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari peristiwa hijrah ini kita juga dapat belajar bahwa betapa untuk memperbaiki masyarakat itu diperlukan kesabaran yang terkadang juga bisa membuat orang putus asa jika tak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang? Ingatlah, sesungguh pertolongan Allah itu dekat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada saat-saat dalam kehidupan kita di mana kita menghadapi persoalan yang sangat rumit. Maka orang yang beriman harus selalu optimis dan berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Dalam menghadapi masalah dalam kehidupan ini, kita ini seperti orang yang memasuki terowongan yang gelap dan panjang. Di sini ada perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tak beriman. Orang yang beriman itu meyakini bahwa di ujung terowongan yang gelap itu ada cahaya yang terang benderang. Ada optimisme. Maka penderitaan apapun yang dirasakan di dunia ini, orang yang beriman tetap memiliki optimisme atau harapan yang besar bagi kebahagiaannya, asalkan ia beramal soleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira. Artinya kurang lebih, dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Sementara orang kafir yang tak beriman, yang tak percaya kepada adanya Allah dan hari pembalasan, maka masa-masa depan itu bagi mereka sama sekali gelap. Artinya mereka sama sekali tidak tahu dan tidak percaya akan adanya kehidupan yang menggembirakan, yakni surga yang disiapkan bagi siapa saja yang beriman dan beramal soleh. Jika mereka mengatakan tidak percaya akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, maka sesungguhnya itu hanyalah dugaan semata dan dorongan nafsu untuk membenarkan sifat kekafirannya itu. Maka keimanan sesungguhnya memberi kita rasa aman bahwa sepahit apapun kehidupan kita di dunia, seberapa berat apapun perjuangan yang kita jalani, semuanya akan diakhiri dengan kebahagiaan, yakni kehidupan di surga, asalkan kita beriman dan beramal soleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Tak ada satu menit pun berlalu tanpa adanya karunia Allah. Bagi kita yang masih hidup, contoh yang jelas adalah oksigen yang kita hirup. Karunia ini diberikan sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai waktu kita tidur. Betapa baiknya perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Sebegitu baiknya orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti perintahnya, bahkan tidak mau mengakui keberadaannya, pun masih diberi hidup dan rezeki di dunia. Karena memang ini sifat rahman Allah di dunia, yakni memberi kasih sayangnya baik kepada yang beriman maupun yang tidak beriman. Hadirin jamaah rahmatullah, dari sekian banyak perlakuan baik Allah kepada para hambanya, hanya dua saja yang dimintanya kepada kita semua. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah telah berbuat baik pada kita. Balasannya adalah agar kita berbuat baik pada siapa saja dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Berbuat baik kepada Allah yang telah menciptakan dan memberi kehidupan dan penghidupan kepada kita dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah mengasuh, mengasihi dan mendidik kita sejak kecil. Juga berbuat baik kepada sesama manusia, baik karena ia telah berbuat baik kepada kita atau bahkan yang tidak berbuat pada kita. Yang tidak berbuat baik pada kita pun kita harus perlakukan dengan baik. Kemudian jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan menyakiti hati orang, jangan berbuat apapun yang merugikan masyarakat, keluarga maupun diri sendiri. Semoga dengan cara ini kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meraih kebahagiaan hidup. Kehidupan bahagia adalah kehidupan yang jika mendapat kesenangan kita bersyukur kepada Allah, jika mengalami penderitaan kita sabar atau tabah, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai. Ketika kita berupaya maksimal, namun ternyata takdir berkata lain, kemudian hati kita bisa merasa ridho atau legowo terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada kita, disitulah muncul kebahagiaan. Perasaan ridho atau legowo itu muncul karena kita berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Sebab kita meyakini bahwa Allah itu maha baik, maka apapun keputusan Allah pada kita pasti baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi'ahdi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi min ba'dih. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'amima faqala jalla jalaluhu 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسر المأسورين وفرج عن المكروبين واقض الدين على المدينين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.